untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca kitab Ayub, maka kita akan menemukan kisah tentang Ayub yang mengalami penderitaan yang hebat, kehilangan anak-anaknya dan semua harta bendanya, bahkan ia harus menderita sakit kulit yang sangat menjijikkan. Padahal jika kita baca di Ayub 1 ayat 1, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Ia tidak mau melakukan kejahatan dan ia takut akan Tuhan. Maka timbul pertanyaan, lalu dari manakah datangnya penderitaan itu? Mengapa
orang baik, mengapa orang saleh dan setia seperti Ayub harus menderita? Dalam kitab Ayub muncullah para sahabat-sahabat Ayub. Mereka menyatakan bahwa orang fasik dihukum oleh Allah dan kehilangan kekayaannya. Elifas dan Bildad memberi tuduhan kepada Ayub sebagai orang fasik dan bersalah sehingga mendapatkan hukuman dari Allah. Bahkan Elifas menegaskan kalau Ayub bertobat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kembali kekayaannya. Namun Ayub tahu bahwa hidup itu tidak sesederhana itu. Kadang-kadang orang fasik mendapat kekayaan yang lebih banyak, hidup cukup lama untuk melihat anak-anaknya bertumbuh. Namun Ayub, orang yang menunjukkan kehidupan yang saleh itu justru mengalami penderitaan yang hebat. Dengan demikian, dalam kitab Ayub ini kita diajarkan bahwa penderitaan yang dialami bukan hanya dialami orang berdosa saja, orang fasik saja, tetapi juga bisa dialami oleh orang-orang benar, orang-orang saleh juga bisa terjadi dan mengalami penderitaan, dan kepada semua orang itu bisa terjadi yang namanya penderitaan. Akhirnya, kesimpulan bisa kita ambil bahwa kuasa dan cara Tuhan yang penuh rahasia itu kadang-kadang berada di luar jangkauan pengertian manusia. Namun kehadiran Tuhan pada waktu kita menderita dapat memberi kita kekuatan untuk melanjutkan hidup dan menghadapi masa depan yang baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, teks ini yang kita baca tadi adalah mengenai pulihnya keadaan Ayub. Bahkan Ayub menerima 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu dari Allah. Namun sebelum keadaan Ayub dipulihkan, di dalam teks ini kita lihat bahwa Allah terlebih dahulu menegur sahabat-sahabat Ayub. Allah menyalahkan sahabat-sahabat Ayub karena mereka tidak memberitahu yang sebenarnya tentang hambanya Ayub. Allah marah, Allah murka kepada sahabat-sahabat Ayub. Maka untuk memulihkan sahabat-sahabat Ayub agar mereka tidak dihukum Allah, mereka harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dikatakan di dalam teks ini di ayat 8, mereka harus mempersembahkan kurban bakaran. Dikatakan di situ, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa. Dan yang kedua, mereka harus datang kepada Ayub dan meminta Ayub agar Ayub berdoa kepada Allah, mendoakan sahabat-sahabatnya agar Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada sahabat-sahabatnya itu. Maka dikatakan di dalam teks ini, Elifas dan teman-temannya melakukan seperti yang difirmankan Allah kepada mereka, yaitu membawa persembahan, dan mereka menjumpai Ayub dan meminta Ayub mendoakan mereka. Ayub pun menerima permintaan sahabat-sahabatnya itu. Ayub berdoa dan doanya diterima oleh Allah. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17
Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Pemulihan itu terjadi setelah Ayub sadar dan menyesali bahwa ia telah marah kepada Allah. Ia menuduh Allah tidak menghiraukannya lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan, layakkah Ayub protes berat dan menantang Tuhan untuk berpengadilan? Agar Tuhan menunjukkan kesalahannya, Ayub menantang Tuhan, apa kesalahanku sehingga aku harus menerima hukuman, menerima penderitaan ini. Disinilah muncul kewibawaan Tuhan yang tidak bisa diukur oleh manusia. Tuhan berkata kepada Ayub bahwa ada hal-hal yang tidak diketahui manusia dan itu adalah pengetahuan pribadi Allah. Perkara menyembuhkan dan mengembalikan keadaan Ayub bagi Allah itu adalah hal yang sangat kecil. Akhirnya, kalau kita baca di pasal 42, Ayub pun menyesali dirinya. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Itu dia katakan kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi antara Ayub dengan Tuhan membuat Ayub merasa terlepas dari kepenatan yang menyesakkan hatinya. Allah benar-benar satu-satunya psikolog yang mengenal baik setiap ciptaannya. Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar semua keluh kesah umatnya. Ia pasti mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dipulihkan Tuhan dari kehidupan Ayub? Ini kita bisa baca di ayat 10 sampai ayat 17 dituliskan. Yang pertama, mendapat kunjungan dari saudaranya laki-laki dan perempuan, para kerabatnya di rumah Ayub. Yang kedua, Ayub hidup sehat, segar bugar selama 140 tahun. Yang ketiga, Ayub dapat melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Dan yang keempat, Ayub mendapatkan hartanya kembali 2 kali lipat lebih banyak. Dan yang kelima, Tuhan mendengar doanya setiap kali Ayub berdoa. Maka melalui teks ini kita diingatkan yang pertama, kita harus sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi penderitaan di dunia ini, kita harus percaya bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dapat memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita dan melihat masa depan kita. Maka hal yang kita lakukan adalah datang kepadanya, mengakui dan mengungkapkan segala keberadaan kita, segala keterbatasan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Datang kepada Tuhan secara pribadi dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa pasti akan memberi kelegaan. Jiwa yang tertekan, jiwa yang menderita hanya bisa terobati dan dipulihkan jika berharap hanya kepada Tuhan. Kasih-Nya yang besar bisa memulihkan hati kita, bahkan dosa kita pun sudah ditanggung-Nya di atas kayu salib. Yang kedua, memulihkan hubungan kita dengan sesama akan membawa pemulihan hubungan kita dengan Allah. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sering orang sulit memulihkan hubungannya dengan sesamanya karena yang diingatnya adalah hal-hal yang menyakitkan itu. Tetapi Ayub telah memberi teladan kepada kita. Ayub memaafkan sahabat-sahabatnya dan meminta di dalam doanya kepada Tuhan untuk sahabat-sahabatnya. Yang ketiga dan yang terakhir,
tema teks ini adalah melestarikan budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar diubah. Budaya adalah hasil pikiran manusia atau budaya tercipta oleh pengetahuan manusia. Mengunjungi kerabat, saudara, sahabat yang berduka cita atau sedang mengalami penderitaan adalah budaya yang baik, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Budaya mengunjungi bukan hanya dilakukan di tengah-tengah gereja, tetapi juga dilakukan di kumpulan marga atau di kumpulan STM, itu dilakukan. Ayat 11 kita lihat tadi, sangat jelas dituliskan bahwa saudara laki-laki Ayub, saudara perempuan Ayub, dan semua kenalannya yang lama datang mengunjungi Ayub. Mereka memberi semangat dan menyatakan turut berduka cita. Mereka membawa bukti kasih mereka dengan memberi uang dan cincin emas. Mereka makan bersama di rumah Ayub. Mereka tidak seperti para sahabat Ayub yang datang hanya memberi kata-kata nasihat yang panjang lebar, apalagi sampai mengatakan bahwa penderitaan itu datang karena perbuatan atau kesalahan Ayub kepada Allah. Budaya yang baik ini di dalam ayat 11 ini, mari terus kita lakukan. Biarlah kedatangan kita bukan hanya memberi nasihat yang panjang lebar, tetapi datanglah dengan menunjukkan buah kasih kita kepada orang-orang yang berduka cita atau orang-orang yang sedang menderita. Dengan kedatangan kita pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan kami yang penuh warna-warni ini. Kehidupan yang kadang harus menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tetapi kami percaya di saat kami mengalami penderitaan, Tuhan hadir memberi kami kekuatan untuk bangkit kembali menghadapi masa depan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat saling menguatkan, saling menghibur, bahkan kami dapat menunjukkan bukti nyata kasih kami kepada sesama kami manusia, karena kami telah terlebih dahulu menerima kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin.